Viral nih Tio Nusgros tak konsumsi MSG untuk awet muda. Apa tanggapan dokter spesialis kulit? Makanan buat awet muda, yang pertama paling penting adalah faktor dari natrium. Jadi kalau banyak penyedap mengandung MSG, monosodium glutamat, itu kandungan natriumnya cukup tinggi, walaupun lebih rendah dari garam secara umumnya. Natrium yang tinggi di darah itu akan menyebabkan air yang di kulit kita akan jadi ketarik, kulit akan jadi kering. Nah, kalau kering, otomatis kulit kita itu akan lebih mudah gatal. Yang kedua, dia tidak akan kelihatan lembab dan glowing. Jadi kunci glowingnya adalah kondisi kulit yang lembab, sehingga apabila kita punya kulit yang kering, itu wajib menggunakan pelembab atau moisturizer yang makin sering makin bagus, sehingga akan makin mengkilat. Penggunaan sunscreen tuh wajib, terutama diperhatikan juga. Jadi kalau punya bawaan kulit berminyak, jangan dulu buru-buru masalah penuaan dini. Kalau masih remaja, masih ABG, 17-18 tahun, masih jauh. Penuaan itu masih umur 30-an. Jadi kalau pakai sunscreen nggak usah terlalu tebal-tebal dulu. Pakai yang SPF nggak terlalu gede dulu. Tapi kalau yang sudah umur 30 ke atas, 40, faktor penuaan ini sangat penting sekali. Jadi gunakan sunscreen yang cukup jumlahnya. Istilahnya ada fingertip unit, ada 3 ruas jari, bisa 2 ruas jari tapi tipis, atau 1 ruas jari yang tebal. Itu kurang lebih penggunaan sunscreen yang efektif. Itu berdasarkan riset. Nah, kemudian selain penggunaan sunscreen, ingin kulit kita regenerasinya lebih bagus, artinya rangsangan kolagennya tetap ada, itu perlu menggunakan eksfoliasi. Yang idealnya adalah menggunakan kandungan obat atau yang produk yang lain juga masih bisa. Itu digunakan rutin, ada yang digunakan harian, ada yang mingguan, dan yang itu yang wajib banget digunakan, karena pengangkatan sel kulit mati juga menimbulkan peradangan pada kulit. Radang pada kulit itu sebenarnya kita inginkan. Ada peradangan yang ideal, tidak sampai merah, tidak sampai ngelupas, tapi cukup untuk dia merangsang kontraksi dari kolagen di bagian kulit kita yang bagian dalam. Itu cara yang meningkatkan produksi kolagen. Nah, kalau mau lebih maksimal lagi untuk menghambat penuaan dini, yaitu adalah rutin perawatan. Tidak cukup hanya krim, tapi melakukannya di klinik atau di dokter. Yang pertama adalah tindakan-tindakan yang sederhana dari chemical peeling, kemudian bisa menggunakan, kalau merangsang kolagen itu bisa dermapen, derma roller, atau menggunakan laser fraksional. Kemudian kalau kerutannya sudah makin keras, nah itu bisa mulai dari radiofrekuensi, untuk kayak orang bilang setrika wajah ya. Kemudian bisa juga menggunakan HIFU, high focus ultrasound. Kemudian kalau kerutannya itu karena gerakan wajah, misalnya karena ketawa itu ada kerutan, itu baru butuh botox. Ingat, botox itu hanya pada kerutan karena gerakan. Jadi misalnya karena senyum, karena mengangkat alis, atau karena mikir, hanya itu. Sering ke pasien-pasien malahan pengennya garis senyum saya agak kerut, boleh nggak dibotox? Nggak gitu juga caranya. Ya, jadi tidak bisa suntik di sini, jadi senyumnya hilang, jadi akhirnya tidak ada kerutan. Nggak gitu. Botox bekerjanya hanya untuk pada otot yang mengurangi gerakan-gerakan sehingga tidak terjadi kerutan. Kalau misalnya untuk kerutan-kerutan yang lebih dalam, seperti misalnya garis senyum dan bukan berkaitan gerakan otot, itu dibutuhkan tindakan filler. Filler itu adalah mengisi cekungan-cekungan. Segala cekungan karena kerutan, karena garis senyum, itu bisa dilakukan filler. Nah, jadi demikian. Kalau pengen awet muda, bisa menggunakan skincare dulu, bisa menggunakan obat, tapi kalau pengen maksimal, itu perlu perawatan tambahan. Jadi seberapa hasil yang kita inginkan, seberapa ekspektasi, sesuai dengan apa yang kita sudah lakukan. Bebas memilih treatment apa yang terbaik, bebas memilih budget mana yang pas, tapi idealnya lakukan konsultasi pada dokter biar lebih jelas, jangan main tebak-tebakan.